Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Guru Pembelajar. Kita akan belajar bareng tentang JavaScript kekinian. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya switch statement ya. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal switch statement. Dan di materi selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang variabel dan block scope-nya ya. Block scope-nya. Baik. Misalkan kita definisikan sebuah variabel nilai dengan menggunakan let ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah percabangan if, kemudian kita buat sebuah blok kode di dalamnya. Jadi di dalam kurung kurawal ini namanya blok kode ya, blok code atau kode blok ya, kode blok atau block of kode, sebuah blok kode. Kemudian kita akan mencoba mencetak di konsol ini adalah variabel nilai di luar blok kode. Ini nilai seperti ini ya. Jadi kita pengen eksperimen bahwa variabel nilai ini apabila di dalam blok kode atau di luar blok kode itu seperti apa behaviornya ya, tingkah lakunya. Kita save dulu. Kita klik kanan, open with live server. Oke, klik kanan, inspect console. Refresh. Ini adalah variabel nilai di luar blok kode ya, 100. Nah, ini ya, 100 benar ya, bisa diakses. Ternyata variabel nilai kita di luar blok kode ini ya. Oke, jadi kalau di dalam JavaScript variabel nilai ini kalau didefinisikan di luar blok kode itu bisa diakses secara global. Jadi variabel nilai ini bisa diakses secara global jika dibuat. Jadi didefinisikan itu maksudnya dibuat ya. Variabel nilai ini dibuat di luar blok kode. Blok kode itu maksudnya adalah di dalam kurung kurawal ini maksudnya adalah sebuah blok kode ya. Jadi kalau sebuah variabel didefinisikan di luar sebuah blok kode seperti ini ya, ini namanya di root dokumen ya, di root dokumen atau di dokumen utama. Berarti nilai ini, variabel nilai ini bisa diakses di dalam kode ini, di dalam blok kode atau di luar blok kode. Ya, kita sudah buktikan ya tadi ya. Nilai ini bisa kita akses di luar blok kode yaitu 100 tadi kan. Nah, kita coba lagi di dalam sini. Bisa tidak diakses variabel nilai tersebut. Ini adalah variabel nilai di dalam blok kode nilai, gitu kan? Save. Kita lihat sama ya, sama kan? Ini adalah variabel nilai di dalam blok kode, ini adalah variabel nilai di luar blok kode. Sama-sama kita dapat mengakses variabel nilai yang isinya 100 di dalam blok kode atau di luar blok kode, ya kan? Nah, bisa ya, bisa paham ya, mudah-mudahan paham karena nilai ini sifatnya adalah global ya, global scope. Jadi ketika kita mendefinisikan variabel nilai ini di luar blok kode, dia akan bersifat global. Kita bisa mengaksesnya di dalam blok kode ataupun di luar blok kode seperti ini. Baik. Apabila misalkan di sini kita ganti nilainya menjadi 50, kita save ya. Kita save, nilainya kita override, kita timpa dengan nilai yang baru. Lihat, semuanya berubah juga ya. Jadi nilai yang di atas ini berubah menjadi 50. Berarti nanti di dalam blok kode nilainya 50, di luar blok kode juga 50. Jadi nilai yang ditimpa adalah nilai yang global, ya enggak? Nilai yang global ini. Ya, oke, mudah-mudahan paham. Kita lihat 50 dan 50, ya kan? Nah, ini kan maksudnya ini logis ya. Nah, kemudian kita akan melakukan, misalkan di sini di atas, kita akan melakukan redefinisi ulang nilai misalkan menjadi 40, seperti ini. Jadi kita mendefinisikan ulang nilai, jadi meredefinisikan nilai ini dengan nilai yang baru, tapi di depannya ada let. Kita save ya. Kita save, ternyata error ya, nggak boleh. Ternyata nilai itu sudah dideklarasikan, kita nggak boleh mendefinisikan ulang nilai karena nilai ini sudah didefinisikan di atas. Jadi nggak bisa nih kalau di root ya.
Kalau di root kita nggak bisa seperti ini, mendefinisikan ulang variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Berarti ini kita hapus. Nah, kalau di blok kode ini ternyata kita bisa meng-create variabel yang sama dengan menggunakan let. Save ya, kita save seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Ini adalah variabel nilai di dalam blok kode 50 dan kita lihat ini adalah variabel nilai di luar blok kode, nilainya 100. Teman-teman lihat ya. Jadi yang global ini ternyata berlakunya cuma di sini. Kenapa cuma berlakunya di sini? Karena let nilai yang ini berlakunya skopnya adalah lokal. Skopnya hanya lokal di blok kode ini aja. Jadi kita di dalam blok kode ini mendefinisikan nilai baru, variabel nilai baru di dalam blok skop ini, di dalam blok kode ini yang nilainya 50 dan nilai ini hanya bisa dipakai di dalam blok kode ini ya. Di dalam batas kurung kurawal ini ya. Jadi nilai yang kita definisikan di dalam blok kode ini cuma berlaku di dalam blok skop ini, nggak berlaku di luarnya, seperti itu. Jadi sehingga tadi let nilai 50 yang tadinya di luar error, di dalam blok skop ini yang bersifat lokal tidak error karena dia meng-create nilai yang baru, variabel yang baru di dalam blok skop itu yang sifatnya lokal gitu ya. Jadi nggak error ya, nggak error, malah berubah ya. Bukan berubah, maksudnya malah berbeda ya, malah berbeda. Nilai yang di dalam blok skop lokal ini adalah 50, kemudian yang ini adalah yang 100 yang di atas, seperti itu. Oke, itu adalah blok skop ya. Itu adalah blok skop dari variabel di JavaScript. Kemudian sama juga berlaku di ini ya. Misalkan kita buat lagi variabel, misalkan variabel nama. Misalkan Agus. Seperti ini. Kemudian kita cetak di sini di konsol nama. Kemudian namanya kita output di outside bloknya. Apa yang terjadi? Lihat yang terjadi. Nama itu bisa kecetak di konsol di dalam blok kode, tapi di luar blok kode nama ini tidak dikenal. Nama ini tidak dikenal karena yang namanya mendefinisikan sebuah variabel di blok sebuah kode itu tidak akan berlaku global, ya enggak? Kecuali kita membuat variabelnya di root ya, seperti ini, di root akan berlaku global. Kalau di dalam blok kode seperti ini, variabel yang berlaku itu cuma berlaku di dalam sini saja, enggak di luar. Berarti tadi kan nama enggak terdeteksi tuh. Nama di sini enggak keprint ya, di sini enggak kecetak. Tuh kan, nama itu enggak ada kata dia. Karena nama itu cuma berlaku di dalam sini saja, seperti itu. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel di dalam suatu blok kode, itu akan berlaku di dalam blok itu saja, namanya local scope. Ini namanya local scope. Kalau yang ini global scope, bisa diakses di dalam sini, bisa diakses di luar sini, ya enggak, seperti itu. Tapi nilai yang ini dengan nilai yang ini berbeda, ya enggak. Karena ini nilai yang dibuat dengan menggunakan let, ya kan, di dalam local scope. Jadi dia berlakunya cuma di dalam. Yang nilai yang ini dia berlaku di luar. Tapi kalau, ya paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nah, sama juga berlaku nih. Kalau kita edit let-nya jadi const, ini sama saja. Kita save. Kita save. Oh, sama ya. 50 Agus, nama is not defined. Seperti itu. Oke. Tapi tetap nih, kita nggak bisa membuat menimpa variabel nama ya. Misalkan di local scope ini kita mau ganti nama Agus ini menjadi Omen misalkan. Tuh, error ya. Error kalau di dalam lokal ini, karena kan const nama kan constant ya, nggak bisa dirubah seperti itu. Sama aja kalau di sini ya. Nilai mau ditimpa menjadi 10 misalkan. Save, ini error juga karena konstanta nggak bisa dirubah. Tuh kan, nggak bisa. Oke, nah itu ya. Itu adalah variabel dan block scope di dalam JavaScript seperti itu. Kita bisa menggunakan const, bisa menggunakan let ya. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan let dan const ya. Jadi sebelumnya JavaScript itu menggunakan var. Contoh, var score misalkan. Skornya misalkan 90. Nah, dulu itu JavaScript mendeklarasikan sebuah variabel itu menggunakan var.
Apa yang terjadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan var? Kalau kita print di sini, cetak skor, ya seperti ini. Kita save. Ini matiin dulu nilainya, karena error ya. Save. Kita lihat 90 ini ternyata yang tadinya ada di blok ini ya, local scope, harusnya kan nggak bisa diakses di luar ya. Ternyata dengan menggunakan var ini dia bisa diakses global. Nah, itu ya. Itu adalah kerugian ya. Itu adalah kekurangan ya. Kekurangan menggunakan var di dalam JavaScript dalam mendefinisikan sebuah variabel. Jadi, kalau mendefinisikan variabel di JavaScript kekinian adalah menggunakan const atau menggunakan let sekarang ya. Jadi kita bisa menggunakan let agar block scope-nya itu logis ya. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel di dalam block scope, ya variabel itu hanya berlaku di dalam block scope aja, tidak di global scope seperti ini. Misalkan let nama ini yang kita definisikan di dalam lokal ini tidak akan bisa diakses di luar ya, karena dia milik blok kode ini gitu kan. Jadi lebih efisien ya, lebih efisien penggunaan variabelnya seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham tentang variabel dan block scope. Jadi variabel yang didefinisikan secara global seperti ini bisa diakses di dalam ataupun di luar. Tapi kalau variabelnya kita buat di dalam sebuah lokal seperti ini, di dalam kurung kurawal sebuah blok kode, itu cuma bisa diakses di dalam sini saja, tidak bisa diakses secara global kecuali var ya. Tapi var ini tidak direkomendasikan karena yaitu tadi yang saya bilang bahwa ketika kita membuat variabel menggunakan var, dia akan menjadi global scope seluruhnya. Oke, baik. Baik, itu saja ya sharing kita tentang variabel dan block scope. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.